Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum ke presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Satya Komarudin dengan NPM 123220004 beserta rekan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Fasil Mutazi dengan NPM 123220013. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Al-Ghifari dengan NPM 123220018. Proyek yang akan kami presentasikan kali ini yaitu berjudul tentang menyalakan lampu menggunakan WhatsApp. Seperti yang teman-teman ketahui, sekarang menyalakan semua barang elektronik itu masih dalam keadaan manual. Adanya proyek kita di sini itu untuk mempermudah teman-teman untuk menyalakan barang-barang elektronik yang ada di rumah teman-teman. Selain itu juga, keuntungan dari proyek kami itu yaitu menggunakan aplikasi yang mungkin sudah teman-teman familiar, yaitu menggunakan aplikasi WhatsApp yang emang sering teman-teman gunakan. Selain itu juga dapat menghemat waktu, efisiensi tenaga teman-teman, serta efisiensi dari energi listrik yang keluar di rumah teman-teman. Selain itu juga, kita juga di sini bisa menerapkan fitur yang bisa mengatur kapan alat-alat elektronika itu menyala dan kapan barang-barang elektronika itu mati. Oke teman-teman, dalam proyek ini kita menggunakan beberapa komponen dan alat yang cukup terjangkau namun tetap fungsional. Yang pertama adalah node MCU ESP8266. Dan tentunya node MCU ESP8266 pada proyek kali ini berfungsi sebagai otak dari proyek ini. Modul ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet, menerima perintah dari aplikasi dan server, serta mengontrol berbagai komponen lain dalam rangkaian. Untuk selanjutnya ada modul relay yang berfungsi sebagai saklar elektronik untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik ke perangkat elektronik. Jumlah channel relay bisa disesuaikan dengan kebutuhan dengan proyek yang teman-teman mau buat. Dan di sini kita menggunakan modul relay dengan 2 channel. Adapun komponen-komponen penunjang pada proyek kali ini, dan yang pertama itu adalah lampu teman-teman. Lampu ini merupakan perangkat utama yang dikontrol dalam proyek ini. Bisa berupa lampu LED, lampu pijar, atau bahkan perangkat listrik lainnya. Dan berikut untuk rincian biaya yang digunakan dalam proyek kali ini. Berikut adalah penjelasan wiring diagram menyalakan lampu menggunakan WhatsApp. Komponen yang digunakan dalam proyek kali ini adalah ting ESP8266, modul relay 2 channel, dan 2 buah lampu masing-masing 15 watt. Pada modul relay 2 channel terdapat 4 kaki, yaitu VCC, IN1, IN2, dan ground. Pada ting ESP8266, kabel merah VIN dihubungkan ke VCC pada relay. Sedangkan D3 kabel kuning dan D4 kabel putih dihubungkan ke IN1 dan IN2. Pin ground kabel hitam dari ESP8266 dihubungkan ke pin ground pada modul relay. Kami menggunakan pin D3 dan D4 pada ting ESP8266 karena pin tersebut merupakan General Purpose Input Output atau GPIO yang dapat digunakan sebagai input ataupun output. Dalam proyek ini, pin D3 dan D4 digunakan sebagai output untuk mengontrol lampu. Selain itu, pin D3 dan D4 dipilih karena kemudahan penggunanya sehingga memungkinkan pengontrolan lampu dengan mudah menggunakan perintah digital write dalam kode Arduino. Selanjutnya, salah satu kabel dari sumber tegangan AC dihubungkan ke kaki lampu 1 dan dijempol ke kaki lampu 2 pada bagian komponen relay. Pada bagian komponen relay terdapat 3 kaki, yaitu normally close NC, common COM, dan normally open NO. Input dari tegangan AC 220 volt dimasukkan ke kaki COM dan dijumper untuk menyambungkan relay 1 dan relay 2. Dalam proyek ini, normally open digunakan karena tegangan 220 volt AC akan mengalir ke output ketika mendapatkan sinyal dari ESP8266. Pin normally open pada relay 1 dihubungkan ke lampu 1 dan normally open 2 pada relay 2 dihubungkan ke lampu 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bot WhatsApp dan project di ting ESP. Pertama, kita masuk ke ting ESP terlebih dahulu, kemudian buat akun jika belum memiliki akun. Ini tampilan dashboard pada ting ESP, kemudian pilih project. Saya sudah memiliki satu project. Nah, di sini saya akan menutorialkan cara membuatnya. Pertama, add new project, kemudian nama projectnya. Di sini saya contohnya lampu WA1, kemudian masukkan nomor tokennya,
123 123 123, kemudian submit. Di sini project sukses dibuat. Klik OK. Kemudian kita masuk ke Twilio untuk membuat bot WhatsApp. Buat akun jika belum memiliki akun Twilio. Jika sudah, langsung klik login. Kita sudah masuk di tampilan dashboard Twilio. Kemudian kita klik messaging. Kemudian pilih try it out, send a WhatsApp message. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke WhatsApp dengan mengklik open WhatsApp. Di sini saya akan langsung open WhatsApp. Nah, di sini ada langsung ada template untuk aktivasi. Nah, kemudian kita langsung enter, kirim. Jika sudah ada balasan seperti ini, berarti bot WhatsApp berhasil dibuat. Kemudian kita kembali lagi ke Chrome. Pada menu sandbox kita next step, kemudian next step lagi, kemudian kita ke sandbox setting. Kita hapus URL di sini terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke Ting ESP, ke project, pilih project yang sudah dibuat. Kemudian kita copy URL di bawah ini, kembali ke Twilio, kemudian kita pastekan URL yang sudah di copy di sini, kemudian save. Jika sudah ada notif seperti ini, bot WhatsApp sudah berhasil. Oke, kita lanjut ke codingannya. Sebelum memulai penjelasan codingnya, terlebih dahulu kita pastikan library yang kita gunakan sudah terinstall. Ada beberapa library yang perlu kita install, dan cara installnya yaitu kita masuk ke menu tools, kemudian pilih manage library, kemudian kita ketik yang namanya Ting ESP, kemudian teman-teman install. Selanjutnya yaitu ada yang namanya NTP client, teman-teman install juga. Setelah diinstal, kita bisa lanjut ke pembahasan codingannya. Di sini yang pertama kita bahas library apa saja yang kita gunakan dalam project kali ini. Ada 4 library utama yang kita gunakan. Yang pertama yaitu include ESP8266 Wi-Fi. Library ini digunakan untuk menghubungkan ESP8266 ke jaringan Wi-Fi. Tanpa library ini, ESP8266 tidak bisa terhubung ke internet. Selanjutnya yaitu ada include Ting ESP. Library ini memungkinkan ESP8266 berkomunikasi dengan platform IoT. Jadi kita bisa mengirim dan menerima perintah dari jarak jauh. Kemudian ada yang namanya NTP client. Library ini digunakan untuk sinkronisasi waktu dengan server NTP atau Network Time Protocol. Dengan ini, waktu yang digunakan oleh sistem akan selalu akurat. Kemudian ada yang namanya include Wi-Fi UDP. Wi-Fi UDP ini untuk mendukung komunikasi UDP yang diperlukan oleh NTP client untuk mengambil waktu dari server NTP. Selanjutnya di sini ada inisialisasi objek Ting ESP dengan nama perangkat atau akun, kemudian nama project, dan token. Ketiga ini teman-teman bisa dapatkan di website dan akun Ting ESP yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Dan untuk nama perangkat itu yaitu ini, akun teman-teman, nama akun teman-teman. Kemudian untuk di nama projectnya, teman-teman bisa ke menu project. Kemudian teman-teman bisa dapatkan nama project yang teman-teman sudah buat sebelumnya. Kemudian untuk tokennya, teman-teman bisa lihat di projectnya. Kemudian klik edit project. Di sini ada token yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Selanjutnya kita lihat bagian inisialisasi variabel dan pin.
Di sini kita mendefinisikan pin GPIO yang terhubung ke relay. Relay ini fungsinya sebagai saklar untuk menyalakan atau mematikan lampu. Pada project kita ini kita menggunakan dua relay. Yang pertama ada relay 1 yang dihubungkan ke GPIO 0. Yang kedua ada relay 2 dihubungkan ke pin GPIO 2. Kenapa pin GPIO 2 dan 0? Karena pin-pin ini tersedia dan mudah diakses pada modul ESP8266. Tapi kalian bisa menggantinya dengan pin yang lain sesuai kebutuhan. Kemudian di sini ada inisialisasi NTP client. Di sini ada WiFi UTP. Ini fungsinya untuk mengkomunikasikan dengan server NTP. Kemudian ada team client. Ini objek NTP client yang akan mengambil waktu dari server NTP dengan zona waktu WIB. Selain itu, kita juga mendefinisikan variabel untuk menyimpan jadwal nyala dan mati lampu. Misalnya di sini ada integer set jadwal lampu 1 on jam dan set jadwal lampu 1 on menit. Ini untuk menyimpan jam dan menit jadwal nyala lampu. Variabel-variabel ini diinisialisasi dengan -1 yang artinya jadwal belum diatur. Ini berguna untuk menandai bahwa belum ada jadwal yang di-set. Selanjutnya kita ke penjelasan void setup. Fungsinya yaitu untuk dijalankan sekali pada saat perangkat dinyalakan. Di sini kita melakukan beberapa hal penting. Yang pertama yaitu untuk memulai komunikasi serial dengan serial begin 115200. Ini berguna untuk debugging, yaitu untuk memantau status program melalui serial monitor di Arduino IDE. Kemudian yaitu ada mengatur pin relay sebagai output dengan pin mode relay 1 sebagai output dan pin mode relay 2 sebagai output. Ini karena relay adalah perangkat output yang dikontrol oleh ESP8266. Kemudian untuk memastikan relay dalam keadaan mati saat awal dengan digital write relay 1 high dan digital write relay 2 high. Konsepnya yaitu ini adalah relay active low, yang artinya relay akan menyala ketika pin GPIO diberi sinyal low atau 0 volt dan mati ketika diberi sinyal high 5 volt atau 3,3 volt. Selanjutnya di sini ada untuk menghubungkan ESP ke WiFi. Di sini kita bisa memasukkan nama dan sandi dari WiFi yang kita punya. Selanjutnya kita menginisialisasi NTP client dengan time client begin. Ini akan memulai sinkronisasi waktu dengan server NTP. Dengan begitu, perangkat siap untuk menerima perintah dan menjalankan jadwal yang telah diatur. Selanjutnya ke penjelasan fungsi handle response. Nah, bagian ini adalah inti dari project kita, yaitu fungsi handle response. Fungsi ini bertugas untuk menangani perintah yang dikirim oleh pengguna. Di sini juga kita menggunakan fungsi scan function untuk menyimpan jam serta menit ke variabel yang sesuai. Contohnya di sini, jika pengguna mengirim perintah awal set jadwal lampu 1 on pada jam dan menit, maka scan function di sini akan menyimpan jam dan menit yang diperintah oleh pengguna. Setelah perintah jam dan menit sudah cocok, maka sistem akan mengirim pesan jadwal lampu 1 on telah diset ke jam dan menit tersebut. Selain itu juga di sini ada perintah untuk menghapus jadwal mati dan hidup lampu. Di sini jika pengguna mengirim perintah delete jadwal lampu 1 on, maka variabel di sini akan menjadi -1, yang artinya jadwal telah di reset
atau tidak ada jadwal yang di-set. Maka setelah itu sistem akan mengirim pesan jadwal lampu 1 on telah di-delete. Selain itu ada juga perintah untuk menyalakan atau mematikan lampu secara langsung. Di sini ketika pengguna mengirim perintah set lampu 1 on, maka digital write akan mengatur relay 1 menjadi low sehingga lampu menjadi menyala, dan sistem akan mengirim pesan lampu 1 on. Kemudian di sini juga ada perintah untuk menghidupkan atau mematikan semua lampu, dimana ketika pengguna mengirim perintah set semua lampu on, maka digital write relay 1 dan relay 2 akan low sehingga lampu akan menyala, dan sistem akan mengirim pesan semua lampu on. Kemudian di sini juga ada perintah menu. Jika pengguna mengirim perintah menu, maka sistem akan mengirim balasan, yaitu berisi menu apa saja yang bisa kita perintah ke dalam perangkat tersebut. Selanjutnya di sini juga kita bisa menampilkan status semua lampu, dimana jika pengguna mengirim perintah status semua lampu, maka di sini digital write akan membaca relay 1 dan 2 apakah low atau high. Jika digital write membaca low, maka lampu akan on. Begitu juga sebaliknya, jika digital write relay 1 dan 2 membaca high, maka lampu akan off. Kemudian setelah mendapatkan status itu, maka sistem akan mengirim pesan lampu 1 on off dan lampu 2 on off. Kemudian jika pengguna mengirim perintah yang tidak dikenali, maka sistem akan mengirim pesan berupa perintah apa saja yang bisa kita kirimkan ke perangkat tersebut. Selanjutnya kita juga punya fungsi check schedule. Fungsi ini bertugas untuk memeriksa waktu saat ini sesuai dengan jadwal yang telah diatur. Jika sesuai, maka lampu akan dinyalakan atau dimatikan secara otomatis. Caranya adalah dengan mengambil waktu saat ini dari server NTP menggunakan tim client update, lalu membandingkan dengan jadwal yang tersimpan. Contohnya di sini, if current hours sama dengan set jadwal lampu 1 on jam, dan current minutes sama dengan jadwal lampu 1 on menit. Digital write relay 1 low. Di sini mengecek apakah waktu saat ini sesuai dengan jadwal untuk lampu 1 menyala. Jika benar, maka akan memerintahkan relay 1 ke low sehingga lampu akan menyala. Dan yang terakhir, kita punya fungsi loop. Fungsi ini akan berjalan terus-menerus selama perangkat menyala. Di sini kita memanggil dua fungsi utama, yaitu pertama thing handle untuk merespon perintah dari pengguna, yang kedua ada check schedule untuk memeriksa jadwal lampu. Kemudian kita juga menambahkan delay 1000 untuk memberikan jeda 1 detik sebelum pengecekan berikutnya. Ini berguna untuk mengurangi beban dari prosesor tersebut. Setelah itu, dari penjelasan coding ini, pastikan teman-teman sudah mengset Word pada ESP dengan cara masuk ke menu tools, ke board, kemudian ke ESP 8266. Kita pakai yang paling atas, yaitu generic ESP 8266 modul. Selanjutnya juga pastikan juga port sini sudah di set. Setelah sudah selesai semua, kita bisa langsung mengupload programnya dengan mengklik tombol upload di atas. Jika sudah, maka perangkat siap digunakan.